Argentina juara euy. Lima menit lagi ya, kita mulai ya. Ya, juara ya. Anastasia, kakaknya mana? Rangga mana? Tasya. Sorry. Rangga tuh ikut katekisasi, Kak. Oh, oke. Kalau katek tuh berarti ibadahnya di gereja apa gimana sih? Di gereja. Udah ada Indra, Evelyn, Ocel, Yolanda, Abel, Tasya, Gladys, sama kakak-kakak. Yang lain mana nih? Yang udah join ajakin dong temen-temennya. Di PT, di grup tuh. Biar pada join juga karena ibadahnya udah mau mulai. Ini kita tunggu sampai jam 9 teng ya. Gimana kakak-kakak? Iya boleh Kak. Oke. Nanti yang doa syafaat, Abel sama Gladys udah siap ya. Nanti JC juga. JC mana nih? Belum ada. Hai Jevon. Ada siapa lagi itu? Pelin. Nanti kita ada games loh adik-adik. Kalian harus udah
siapin Alkitab sih, ini penting banget. Kalau nggak ada Alkitab kalian nggak akan menang. Kunci utamanya adalah Alkitab. Jadi sebelum mulai siapin dulu. On cam juga ya. Aku sama kakak-kakak lain yang lain juga mau ngeliat nih adik-adik lainnya udah pada siap belum? Udah rapi belum nih kayak aku sih ya. Ya, 2 menit lagi. Ajakin yang lain dong. Adik-adik. Jesse belum ada ya Jesse? Coba kakak-kakak yang ada nomornya, coba tolong dihubungin dong Kak Daniel. Iya, nanti aku hubungin. Oke. Bentar ya, bentar. Yuk. Oke. Sebelum mulai ibadah, kita lihat dulu yuk tata tertibnya. Yang pertama, siapin dulu Alkitabnya. Terus kita juga harus berpakaian rapi, karena ini jatuhnya sama aja kita mau ibadah, mau menghadap Tuhan. Yang kedua, nama ID Zoom-nya jangan lupa diganti jadi nama strip sektor. Udah semua belum diganti? Ini udah semua ya. Contohnya kayak Tasya strip 4. Tasya sektor 4. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus mute mic kalian selama ibadah berlangsung, kecuali saat kakak nanya atau kalian mau menjawab pertanyaan nanti saat kuis. Terus peserta juga wajib, adik-adik kalian juga wajib untuk on cam. Jangan dimatiin ya kameranya. Kalau misalnya ada yang mau didoain atau kayak sinyal putus-putus atau ada komen apapun, langsung tulis aja di kolom komentar. Oke? Terus kalau mau apa ya? Udah sih itu aja ya. Oke. Sebelum mulai kita ini yuk latihan lagu kali ya, Kak. Latihan lagu dulu, lagu pertama, lagu nyanyian menghadap Tuhan dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib.
Lagu berikutnya dari Kidung Muda Mudi 126, Masukilah. Nyanyian berikutnya dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus Sungguh Sayang. Adik-adik, on cam dong. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Lagu selanjutnya lagu persembahan dari Kidung Muda Mudi 92 ayat 1 dan 2, Kita Menaburkan Biji Kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Lagu selanjutnya dari Kidung Muda Mudi 162 ayat 1 dan 2, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam
ampunan kekudusan dalam Yesus hidupku. Ya, aku harap kalian udah pada tahu nih lagu-lagunya yang tadi kita udah latih. Kita mulai. Sebelum kita mulai, kita main games dulu yuk. Tapi aku mau nanya nih, apa kabar PT? Luar biasa. Luar biasa, antusias, fantastis, Fantastis, excellent. Yes. Yes. Kita main games yuk. Kan kayak yel-yel doang kayak belum semangat nih. Aku mau bikin kalian makin semangat lagi, makin bergerak lagi biar makin semangat ibadahnya. Aku ada sedikit games. Gamesnya mudah. Kalau misalnya dulu dari PA dulu kayaknya aku pernah mainin. Jadi terinspirasi aja gitu mau mainin bareng kalian. Aku jelasin dulu ya peraturan mainnya. Jadi kalau mau ikut main games, seperti biasa wajib banget on cam nih kayak gini nih. Wajib banget on cam sampai selesai. Nggak ada off caman. Pokoknya kakak-kakak bakal lihat nih siapa adik-adik. Walaupun jawaban kalian udah benar, kalian udah bener banget deh. Tapi kalau misalnya kalian tiba-tiba off cam sedikit, bye. Kalian tereliminasi. Untuk peraturan gamesnya itu aja sih sebenarnya. Terus gamesnya itu menggunakan Alkitab. Ini penting banget buat kalian main games. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau jawab games yang ada, itu kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi itu sebenarnya ini langsung aja ada contohnya kali ya biar bisa dijelasin. Ini adalah contohnya nih, misalnya 02. 02 itu adalah di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama 01, kalau perjanjian baru 02. Ingat-ingat ya. Perjanjian lama 01, perjanjian baru berarti 02. Yang kemudian itu kan 02 berarti buka di perjanjian baru. Terus angka berikutnya 01. 01 itu artinya adalah nama kitab yang pertama di dalam perjanjian baru. Nama kitab apa itu? Yang pertama adalah Matius. Kita buka 02 berarti perjanjian baru, buka Matiusnya karena dia 01 kitab pertama. Yang kemudian adalah 05. 05 itu adalah pasalnya. Pasal 5 berarti kan kita buka Matius 5. Matius 5. Kemudian 13. 13 itu adalah ayatnya. Matius 5 ayat 13 bunyinya apa ya? Cari nih 13 nih ayat 13. Yang terakhir adalah 03. 03 itu adalah katanya. Katanya ayatnya berbunyi ini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terus kata ketiganya adalah kamu adalah garam. Berarti jawabannya adalah garam. Karena aku pengen buat kalian bergerak nih, aktif banget ya, biar aktif bun. Kalian harus, selain kalian udah tahu nih jawabannya garam, yakin banget jawabannya garam, tapi aku mau kalian bawa juga garamnya. Ini nih contohnya. Contohnya kayak gini ya. Jadi aku nggak bakal nyuruh kalian bawa pelangi yang ada di Alkitab, kan kata-katanya banyak, pelangi lah, pohon ara, bahtera, enggak. Ini cuma kata-kata yang mudah. Jadi ada kata benda dan kata sifat. Udah ngerti nggak adik-adik? Kalau nggak ngerti mungkin boleh bertanya, bisa di unmute. Kalau misalnya kalian mau nanya bisa di unmute dulu. Ada yang mau nanya? Ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Coba ada yang kurang jelas nggak? Masih belum ngeh kayaknya, Kak. Aku bantu dikit ya. Ini Kak Denis juga udah ngirimin contoh urutannya. Jadi mungkin adik-adik bisa ngeliat di kolom chat. Contohnya gimana. Dipahami dulu aja kali ya.
beberapa udah pada ngerti sih tadi. Udah pada jempol semua. Yang belum semua sih. jempol, ada yang mau ditanya? Coba unmute aja dulu. Jadi aku bisa jelasin. Kita ulang lagi ya. Sekali lagi. Ini tuh mudah sebenarnya. Jadi di 02 nih, 02 itu adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau yang lama pasti 01 dan kalau 02 artinya perjanjian baru. Di angka berikutnya adalah 01. 01 itu adalah nama Alkitab, nama kitabnya. Misalnya 02, 01 berarti di perjanjian baru kitab kitab pertama yaitu Matius. Di Matius lanjut lagi 05. 05 itu adalah ayatnya. Pasalnya. Jadi Matius 5 kemudian 13 adalah ayatnya. Berarti Matius 5 ayat 13. Buka Alkitabnya. Matius 5 ayat 13. Angka terakhir adalah 03. 03 artinya kata keberapanya. Coba kalian mungkin benar-benar harus siapin Alkitabnya nih. Jadi kamu adalah garam. Kata ketiga adalah garam. Jawabannya adalah garam. Tapi aku nggak mau cuma kalian kayak tulis di komen, garam kak, garam jawabannya. Enggak. Aku mau kalian bergerak biar nggak ngantuk, biar lebih fresh lagi nih pagi-pagi. Carilah garam. Nah, aku udah nemu nih. Berarti kalau misalnya yang udah nulis di kolom komentar, artinya dia yang sudah mendapatkan barang. Jadi kakak-kakak tolong standby juga ya, liatin kolom komentarnya siapa yang udah nemuin jawabannya, berarti dia juga harus udah siap ngasih lihat bentukannya seperti apa dari jawabannya. Jawabannya bisa terdiri dari kata benda dan kata sifat. Oke? Nanti kalau kata sifat kan banyak ya. Marah, kalian harus nunjukin muka marah kalian. Sedih, kalian mungkin bisa tunjukin muka sedih kalian. Ya acting gitulah, ya nggak? Tapi kalau barang harus kalian bawa benar-benar barangnya nih. Gitu. Oke? Jempol semuanya? Ih, mantap. Siapa lagi yang masih belum ngerti? Kayaknya udah ngerti semua lah ya. Ingat, off kamera sedikit aja. Tolong kakak-kakak didiskualifikasi. Sorry banget nih, walaupun jawabannya udah bener, tapi off kamera, aku bakalan diskualifikasi kalian. Maaf ya. Ya, udah siap ya? Soalnya nggak banyak. Jadi kalian harus cepet-cepetan nih. Terus ini sih ada di sekitar kamar kita, di sekitar rumah kita. Gitulah. Jangan off cam, ingat. Soal pertama mungkin kakak-kakak 02, 06, 19, 12, 4. Soal pertama 02, 06, 19, 12, 4. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa bantu liatin ya. Gampang kan? Ih, gampang banget. Serius deh. Yang udah nemuin jawabannya, kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi harus udah ada sesuatunya. Oh ya, ini sekedar info aja, ini bakalan dapat hadiah yang sangat-sangat kalian suka deh pokoknya. Udah tahu dong apa ya, udah pasti saldo lah. Siapa yang nggak butuh saldo hari gini? Ayo, kalian pasti bisa. You can do it. Ada yang komen nggak? Ada tuh kata Nikita, Kak. Apa nih kita? Katanya kain. Barangnya belum tunjukin siapa kita. Jangan jawab dulu kalau belum ada barangnya. Nanti. Oh, oke. Mantap. Nih kita bisa jawab soal pertama ya. Selanjutnya
Soal kedua. Ini cepet-cepetan loh. 02 02 09 4109. Ini kayak kode rahasia gitu. Udah ada yang bisa jawab? 02 02 09 4109. Sorry. Aku mau jawab boleh nggak? Siapa tuh? Caca? Iya. Oke, boleh dong. Jawabannya minum. Harus Bukan minum. kalau mungkin yang lain bisa jawab. Di kolom chat aja ya, Cak. Yang mau jawab kolom chat dulu, baru nunjukin ininya ya. Kakak Daniel tolong liatin ya. Siapa yang cepat-cepat. Aku mau jawab lagi, Kak. Oke. Secangkir. Barangnya, Cak, barangnya. Nih. Ya, benar. Yeay. Soal selanjutnya. Mantap. 01 20 17 22 03. Yuk yang lain. (01 20 17 22 03). Langsung aja komen sama sesuatu yang harus kalian bawa. Ingat, saldo. Kalau bisa aku gitu yang menangin biar dapet saldo. Proses Ya, tuh gitu. coba Ekspresi kayak gimana sih? Gembira gimana sih? Gimana, Cel? Nggak kelihatan. Naikan. naikin kameranya, naikin. Iya. Oke, keren. Ya, selanjutnya. Soal selanjutnya ini nih. (19 13 05 05). Ini nomor telepon ya. Tunjukin, Cel, jangan lupa barangnya. Apa? Cel udah jawab di kolom chat. Jawabannya mana? Sorry, sebentar ya guys. Chat. Uangnya 75 lagi. Mana? Kok gaya banget. Cel. Soal terakhir. Kak, boleh jawab nggak, Kak? Siapa tuh? Boleh. Boleh lah. Masa enggak sih, Dek? Uang, Kak. Uang. Apa? Uang. Oh, udah lewat. Udah lewat, Indra. Ini soal berikutnya, Indra. Nih, soal berikutnya. Udah lewat, Indra. Maaf ya. Ini cuma diambil dua orang pemenang. Jadi nanti kalau misalnya
ada kan ada yang poin satu, ada yang poinnya cuma satu nih. Tadi yang dua siapa sih? Yang dua Gua Ocel. Ocel ya. Ntar kan yang satu ini ada pertanyaan rebutan. Jadi oke, Caca. Mainnya, Cak. Barangnya, Cak. Jawabannya air. Barangnya, Cak. Ini. Teko si airnya kelihatan nggak ya, Kak? Oke. Udah. Perlu satu lagi nggak? Terakhir. Terakhir mungkin bisa nambah poin lagi. Jadi nanti Caca, Ocel, dan satu lagi bisa diadu. Terakhir 02, 21, 12, 06. Ingat ya, kalau misalnya itu berarti harus on cam. Ya sih, ikut games atau nggak ikut games sih tetap harus on cam ya, biar kakak-kakak bisa lihat sama ibadah kalian. Gitu. Ya, soal terakhir 0221 12 12 06. Siapa yang bisa jawab? Mungkin Ocel dan Caca juga bisa jawab juga. Dor, ini kok gak ada yang jawab nih? Susah banget ya. Sulit ya ini? Apa sih jawabannya? Gampang kok, Kak. Masa sih? Mas. Ini antara udah pada menyerah atau gimana nih? Apa pada tidur? Ya, jawab nih. Kitab Gimana buku nih? 1, pasal 12, ayat 12, kata ke-6. Gimana? Ada yang tahu jawabannya apa? Yang nggak tahu, aku lempar ke kakak-kakaknya. Mungkin karena soal terakhir kali ya, jadi kayak aku sudah menyerah. Jangan nyerah dong. Oke, aku mau nunggu sampai ada yang jawab soal terakhir, baru kita mulai ibadah. Ini gampang banget loh padahal. Mohon maaf, itu kayaknya perjanjian lama deh. Pantes nggak ada yang nemu nih. Coba. Ada kesalahan Ya. apa gimana? Oh, Perjanjian lama, maaf ya. Oh, ini salahnya ternyata di kakak Daniel. Maaf ya Apa? semuanya. Perjanjian lama. 01. Pantesan diem aja. Berarti 01. 21. Benar nggak ya totalnya 21 ya?
benar 01. 01 ya. 21, Aku boleh jawab. 12, 06. Boleh, Siapa tuh? boleh. Siapa tadi tuh? Jawab. Buku. Iya, Indra benar. Oke. Permainannya sebenarnya untuk gamesnya sih udah kelar, tapi penilaiannya belum selesai. Oke. Ya, kita lanjut ibadah. Tolong kakak-kakak liatin yang standby ya. Tadi latihan lagu udah, sekarang kita mau mulai ibadah persekutuan teruna kita pada hari ini. Sebelum ibadah, dimohon saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, kita nyanyikan lagu Menghadap Tuhan dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Syapakah takut Tuhan, kau mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah Engkau Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini, di rumah masing-masing Tuhan, dalam ibadah persekutuan teruna pada hari ini Tuhan. Kiranya walaupun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk berkumpul Tuhan, tapi siapkanlah hati dan pikiran kami hanya fokus untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk hadir menghadap-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Layakanlah kami di hadapan-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kita siapkan pembacaan Mazmur dari Mazmur 145 ayat 18 sampai 21. Karena ini bermazmur, jadi aku mau minta tolong nih ke salah satu adik klien untuk bantu aku membacakan Mazmur. Siapa ya? Nikita deh, Nikita. Jadi nanti aku baca ayat yang kalimat yang menjorok ke depan, ini kita baca yang menjorok ke belakang. Oke? Mazmur 145 ayat 18 sampai 21. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tuhan. Dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Terima kasih. Kita nyanyikan nyanyian Masuk Firman dari Kidung Muda Mudi 126, Masukilah.
my heart, Lord Jesus. Di hatiku, berkuasa ya Tuhan Yesus, bertatalah selamanya di hatiku Tuhan Yesus. Oke, adik-adik suaraku kedengeran nggak? Jelas kah? Jelas ya? Yaudah, yuk. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita semua bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami boleh Engkau berikan kesempatan berkumpul, melaksanakan IHMPT bersama-sama kakak Layan dan adik-adik Layan ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman, biarlah Engkau yang berikan kami hati yang mau dengar-dengaran ya Tuhan, baik untuk ditegur maupun diingatkan akan setiap perintah dan firman-Mu ya Bapa, sehingga segala hal yang kami boleh dengarkan pada hari ini, kami renungkan dengan sungguh-sungguh dan kami aplikasikan dalam hidup kami masing-masing sehari-harinya ya Tuhan. Engkau yang berikan kelancaran dalam perenungan firman hari ini, baik itu dari segi koneksi internet maupun segala hal teknis lainnya ya Bapak. Engkau juga yang mau sertai dan pimpin aku dalam penyampaian firman-Nya, biarlah segala hal yang disampaikan boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa haleluya. Amin. Halo semuanya. Mana nih kita lihat mukanya. Akhirnya aku nggak ngomong sama layar hitam. Aku lihat nih semuanya udah buka, tinggal Grace mungkin. Apakah ada kendala, Grace? Kalau nggak ada kendala boleh on cam juga ya. Nah, sebelum kan di sini udah ada pembacaan Alkitabnya dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Judulnya itu hari ini adalah tentang akrab dengan Allah. Pembacaan firman-Nya dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, tapi sebelum kita baca Alkitabnya, sebelum kita masuk ke sharingnya, aku mau nanya dulu dong, teman-teman boleh nanti catat di kolom chat. Kan tadi ngomongin temanya tentang akrab dengan Allah nih. Sekarang siapa sih orang yang paling akrab sama kalian? Teman-teman, adik-adik Layan, kakak-kakak Layan juga boleh tulis di kolom chat siapa sih menurut kalian masing-masing ya yang paling akrab sama aku nih, si dia nih gitu. Bisa si doi, bisa doi doi temen, maksudnya kan doi nggak harus siapa. Yang benar ya Kak Daniel sama Kak Jerry. Oh, lucu banget. Bisa mama, papa, bisa siapa, adik, kakak. Coba aku mau lihat kalian sharing dong di ini. Kalau bisa tulis namanya juga boleh ya. Kita kan nggak kenal juga kan teman kamu, temannya Kaleri ada namanya Alvin gitu kan. Saya juga tidak kenal, tidak apa-apa gitu. Coba misalkan teman siapa gitu. Coba dong, mana nih? Belum ada yang tulis nih. Siapa sih orang yang kalian paling akrab? Boleh satu, boleh banyak. Tulis aja di kolom chat. Sekeluarga Kak Sela. Siapa lagi? Kalau aku tulis juga mama. Kok Kak Daniel sama Kak JJ malah ini ya PDKT di chat. Davina ade, Yolanda papa, Katasya ade, Kak Deni si doi. Siapa doi? Si doi. Namanya doi. Indra saudara ker. Saudara ker. Sudah. Kak Desi, keluarga, mama. Ada yang temen nggak sih? Nggak ada yang temen ya? Temennya siapa gitu paling akrab, bestiesnya BFF gitu, BFF.
Karifa sama Yovita. Oke. Anastasia sama Bunda. Tadi yang sama Doi cuma Kak Denis doang ya? Oke. Yang lain sedih ya. Indra Harpa, oh lucu banget. Harpa apakah setuju? Apa Indra bertepuk sebelah tangan? Indra merasa akrab mungkin Harpa kayak, masa sih? Biasa aja gitu. Oke. Ya udah. Cuma enggak juga. Sedih. Indra tolong dia diskusikan ya sama Harpa abis ini ya, jangan berantem ya. Oke. Nah, paling enggak kalian udah, kalau dibilang akrab kan kebayang ya, akrab tuh kayak apa sih, kayak gitu. Oke, cukup nggak apa-apa, berhenti di kolom chatnya ya, jangan cuap-cuap lagi. Nah, oke, teman-teman boleh buka Alkitabnya. Dari Matius 7, ayat 7 sampai 11. Ini hening ya. Kayak ngomong sendiri, sedih, tapi nggak apa-apa. Udah dapat semuanya? Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, biar aku nggak ngomong sendiri, aku mau minta tolong perwakilan adik-adik sebagai ketua kelas yang akan baca bareng aku ganti-gantian. Siapa ya ketua kelasnya? Harpa. Halo Harpa. Ya, dia bingung, dia. Harpa, bantu aku baca ya. Mana nih Harpanya, aku pin dulu. Pin. Oke. Pak, udah dapat, Pak? Matius 7 ayat 7 sampai 11, aku baca yang ganjil, kamu baca yang genap ya. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Pengabulan Doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, terima kasih Harpa. Oke, yaitu teman-teman bacaan firman hari ini dari Matius 7 ayat 7 sampai 11 tentang hal pengabulan doa. Sedikit latar belakang, ini tuh masih perikop yang kita baca ini tuh masih masuk ke dalam bagian khotbah di bukitnya Tuhan Yesus ya. Di Matius dari pasal 5 sampai 7. Kalau yang minggu lalu kan Kak Sela juga pembacaan Alkitabnya dari khotbah di bukit, ini juga sama, masih di pasal 7, itu juga masih tentang khotbah di bukit. Sebentar. Oke. Nah, sebelum masuk ke perikop ini kan kita ngomongin tentang hal pengabulan doa. Sebenarnya khotbah di bukitnya Tuhan Yesus tuh udah ada sempat ngomongin tentang doa juga. Coba deh kita mundur sedikit, kan kita Matius 7 ya. Teman-teman boleh mundur sedikit, buka di Matius 6. Matius 6 ayat 5. Nah, jadi sebelum perikop ini tentang hal pengabulan doa, udah ada pembahasan tentang doa juga tuh di Matius 6 ayat 5. Judulnya Hal Berdoa. Kita nggak bakal baca semuanya, akan lama. Cuma intinya sih di Matius 6 ayat 5 sampai 15 itu kita diajarkan tentang doa itu apa sih. Dan Tuhan mengajarkan doa yang benar tuh seperti apa. Contohnya adalah doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri buat umat-umatnya. Nah, terus dari doa Bapa kami kita belajar sebenarnya tentang doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Gitu, komunikasi yang intim. Makanya dibilangnya doa Bapa kami. Tuhan gak ngajarin doa raja kami gitu kepada raja kami yang di surga. Tuhan itu raja bukan? Raja betul. Tapi yang diajarkan kepada kita adalah doa Bapa kami. Kenapa? Biar itu ketika kita berdoa ada hubungan yang intim seperti selayaknya Bapa dengan
anak. Nah, itu yang pertama-tama Tuhan Yesus menyampaikan itu dulu nih tentang hal berdoa. Bahwa doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan dan selayaknya itu menjadi suatu relasi yang intim seperti Bapa dengan anak. Gitu. Itu di ayat 6. Baru masuk beberapa ayat selanjutnya masuk ke perikop yang kita baca hari ini di pasal 7 ayat 7 sampai 11 tentang hal pengabulan doanya. Dijelasin lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita lihat ya, tentang pengabulan doa seperti apa sih. Nah, dari ayat 7 aja tuh udah ada 3 hal nih di ayat 7 yang disampaikan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini adalah 3 hal yang perlu kita perhatikan tentang pengabulan doa. Doa itu pertama kan dibilang mintalah. Jadi ketika kita berdoa, itu kita lagi meminta ke Tuhan. Meminta apa aja kan? Kita mungkin meminta kesehatan, meminta mungkin ekonomi yang baik, meminta nilai yang bagus. Apa aja kita bisa minta ke Tuhan kan? Nah, mungkin adik-adik sekarang kalau yang lagi mau masuk ke sekolah dari SMP ke SMA gitu, kita berdoa teman adik-adik meminta biar masuk ke sekolah favorit, masuk ke sekolah yang adik-adik pengen. Itu kan ketika kita adik-adik berdoa, adik-adik meminta ke Tuhan kan, minta ini, minta itu. Atau kalau tadi Kamorla berdoa meminta koneksi internet yang bagus selama perenungan firman hari ini, boleh nggak? Boleh aja. Ya ya ntar ada yang nanya, emang Tuhan Yesus provider kayak gitu. Ya cuma ya itu apa aja kita bisa minta ke Tuhan kayak gitu. Makanya di ayat 7 pertama-tama yang dibilang adalah meminta. Doa adalah kita meminta ke Tuhan. Nah, yang kedua, carilah. Carilah, maka kamu akan mendapat. Berarti ketika kita berdoa, kita juga mencari. Kalau tadi minta gampang ya nggak sih? Kita minta ke orang tua, minta duit, gampang kan? Tapi kalau ngomongin mencari, berarti harus ada usaha gitu. Jadi ketika dibilang kita berdoa artinya mencari, otomatis ketika kita berdoa kita nggak cuma minta aja, tapi kita juga berusaha. Kayak kalau contohnya yang tadi adik-adik minta biar masuk ke SMA unggulan, SMA favorit, kampus favorit, atau minta nilai ujiannya bagus sesuai harapan. Otomatis ketika kita meminta dan berdoa, kita juga harus berusaha untuk mewujudkan doa kita itu. Dengan cara apa kalau yang tadi? Ya belajar, kayak gitu kan. Belajar, kerjain soal-soal. Kalau ada yang nggak dimengerti, ditanyakan ke gurunya, ke teman-temannya. Kayak gitu. Itu bentuk doa juga berusaha. Ada effortnya, ada usahanya. Nah, yang terakhir nih, ini agak beda nih dari yang lain. Dibilang ketuklah. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi dijelaskan kalau tadi kan yang pertama doa artinya kita meminta. Yang kedua doa artinya kita mencari atau berusaha. Nah yang ketiga doa artinya kita mengetuk. Kebayang nggak? Doa kok kita mengetuk? Mengetuk apa? Kalau ngomongin mengetuk, berarti mengetuk pintu. Setelah diketuk kan tadi dibilang maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah kalau kita ketuk nih, pintu dibukakan, habis itu kita ngapain? Masuk kan? Kita mengetuk, pintunya dibukakan, otomatis kita masuk. Kan nggak kayak kurir JNE kan, ngetuk paket gitu, habis udah itu kita keluar, pergi, enggak kan? Kita ngetuk, kita masuk. Kayak gitu. Nah ini kalau mau dibayangkan kayak, berarti ketika kita berdoa, kita tuh lagi berusaha masuk ke hadiratnya Tuhan. Kayak gitu. Seperti kita berusaha mendekatkan diri sama Allah. Ketika kita mengetuk dan Tuhan membuka, kita masuk ke hadiratnya, otomatis kita lebih dekat sama Tuhan. Kayak gitu. Nah ini salah satu poin yang justru hari ini saya mau ditekankan ya, bahwa kalau yang selama ini kita tahu doa itu kita minta, itu mungkin semua orang juga tahu. Tapi apakah kita juga paham kalau doa itu sebenarnya adalah cara untuk kita mendekatkan diri sama Tuhan. Untuk membangun relasi sama Allah biar lebih intim, biar lebih dekat. Bahkan ketika nggak ada hal yang mau kita minta pun, kita tetap berdoa. Kayak gitu. Karena isi doa apa aja sih? Ya tadi meminta.
Satu udah pasti kan. Tapi ya kalau selain meminta ada apa lagi isi doa? Kita bisa doa isinya bersyukur aja bisa. Doa bersyukur. Doa nggak meminta, nggak bersyukur, lagi pengen curhat aja sama Tuhan hari ini. Aduh aku lagi capek banget segala macem. Bisa curhat? Bisa. Kita doa untuk curhat. Doa buat mengeluh kayak gitu. Aduh, kok hari ini gini-gini banget sih? Boleh nggak? Tuhan mau dengar nggak sih keluhan kita? Mau, pasti mau, gitu. Justru itu yang Tuhan pengenin dari doa. Bukan hanya tentang permintaan, tapi gimana sih kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, mau lebih dekat sama Dia. Jadi hal apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita ceritakan melalui doa, gitu. Nah ini yang perlu kita pahami tentang doa itu sendiri ya. Jadi kalaupun nggak lagi ada ujian di sekolah, kita nggak lagi lulus-lulusan, jangan jadi kita nggak berdoa. Jangan karena kita lagi nggak ada masalah kayak gitu kita jadi nggak berdoa. Ya kita bisa bersyukur kalau kita lagi nggak ada masalah. Kalau kita lagi ada masalah ya kita bersyukur juga dan minta pertolongan juga kayak gitu. Di setiap hal, di setiap waktu dan tempat Tuhan udah kasih kesempatan loh. Susahnya apa sih berdoa? Gak ada susahnya kan, kita bisa di mana aja berdoa. Sebelum tidur, bangun tidur, lagi di jalan, lagi ibadah kayak gini juga. Dari tadi aku doain mudah-mudahan internet aman. Di mana aja Tuhan kasih kesempatan tanpa batas buat kita datang ke Dia dalam doa. Kayak gitu. Nah sekarang masuk ke topik kita tentang akrab dengan Allah. Tadi kan aku udah nanya nih di awal tentang pertanyaan, siapa sih orang yang paling akrab bagi kalian? Kayak gitu. Saat ini, tadi ada yang jawab mama, ada yang sekeluarga, ada yang papa, ada yang teman, ada yang ya temannya siapa, ada yang doi, segala macam. Ketika dibilang akrab, apa sih yang bikin kalian merasa kalau dia nih akrab? Apa sih yang bikin kalian menilai bahwa mama sama aku akrab? Aku sama sekeluarga akrab, aku sama si doi akrab. Nah kalau yang pertama, yang pasti ya, kalau yang aku lihat, kalau menurut aku nih, mungkin teman-teman boleh nanti sharing juga, kita merasa akrab sama orang kalau kita udah bisa berkomunikasi dengan leluasa. Ya nggak sih? Kayak ya, misalkan aku sama teman aku, orang sama teman kantor akrab nih, makanya kayak perihal Grab aku dapat voucher banyak aja aku bisa bilang ke dia, weh, banyak nih vouchernya kayak gitu kan. Terus oh iya segala macam. Kalau kita nggak akrab sama bos gitu kan, tiba-tiba bos voucher banyak gitu kan, kayak apa gitu kan, kayak siapa gitu, kok leluas enteng banget ngomong sama gue gitu kan. Nah cuma karena kita akrab sama orang, sama mama pulang sekolah, mau gini segala macam gitu, enak kan ngomongnya. Bayangin kalau di rumah lagi ada om yang nggak akrab gitu kan, pulang kalian sekolah, om ini di sekolah guru segala macam, terus om kalian kayak oke. Ada batasan gitu kalau sama orang yang nggak akrab. Tapi kalau kita udah akrab sama orang tersebut, nggak ada batasan. Sama kayak Tuhan gitu. Kalau kita udah merasa akrab sama Tuhan, kita nggak jadi kaku gitu. Kayak contohnya, aduh aku takut mau doa persembahan. Kenapa gitu kan, kayak harusnya kalau kita pengen lebih dekat sama Tuhan, akrab sama Tuhan ya jangan takut. Doa kan doa aja, mau doa persembahan, doa makan, doa tidur, nggak ada bedanya. Karena sama-sama intinya adalah berdoa sama Tuhan. Kayak gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau kita bilang akrab, itu adalah kita saling mengenal. Ya nggak sih? Kayak akrab sama tahu tuh sama nggak sih? Kita aku akrab sama Kaleri, sama aku tahu Kaleri, sama nggak sih? Beda kan? Pasti beda lah. Contohnya kayak misalkan aku tahu nih Song Joong Ki gitu. Teman-teman tahu Song Joong Ki nggak? Tahu, kita semua pasti tahu Song Joong Ki ya kan? Tuh senyum-senyum nih. Ada yang nggak tahu? Nanti aku kasih tahu. Nah cuma kan aku nggak bisa bilang nanti aku kenalin sama Song Joong Ki. Lah gue juga nggak kenal gitu kan. Tahu itu ya mungkin ya kita tahu tentang orang itu, siapa namanya segala macam. Tapi kalau ngomongin kenal dan apalagi akrab ya, itu udah ngomonginnya relasinya itu udah deket, udah beda, sama udah lebih lah, jauh lebih dalam dari sekedar tahu dan ya tahu sekedar tahu doang kayak gitu. Nah itu, dan itu harus dua arah. Aku nggak bisa
aku bilang akrab sama misalkan yang kayak tadi Indra sama Harpa gitu ya. Maaf ya jadi contoh. Bercanda. Indra bilang, aku akrab banget nih sama Harpa, terus apa? Ih, biasa aja kan. Jangan-jangan ya itu tuh. Indra sudah mengenal Harpa secara dalam, tapi Harpa belum tahu Indra tuh kayak gimana. Nah itu hubungannya akrab tuh harus relasi dua arah. Nah kalau kita sama Tuhan, Tuhan kenal kita banget nggak? Oh, luar dan dalam Tuhan tahu. Dari kita kecil, di kandungan sampai sekarang Tuhan kenal kita banget. Tapi kita kenal Tuhan nggak? Belum tentu juga gitu. Ya, karena ya balik lagi, kenal dan akrab itu ya tadi hubungan yang intim. Kita tahu nggak sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang Tuhan mau dalam sekolah kita, tahu nggak sih? Nah itu yang perlu kita renungkan masing-masing. Hingga ketika akhirnya gimana sih caranya biar aku pengen akrab nih sama Tuhan, aku pengen kenal Tuhan lebih dalam, caranya gimana? Kalau kita bilang doa itu adalah komunikasi dengan Tuhan, kalau kita bilang akrab dengan Tuhan adalah hubungan dua arah, gimana sih cara kita mengenal Tuhan? Gimana sih? Kan kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan kan, Tuhan ya tahu isi hati kita segala macam. Tapi kan nggak ketika kita berdoa tiba-tiba ada suara dari atas gitu kan, Murlah, saya terima doa kamu segala macam, kan nggak ada kan suara Tuhan kayak gitu. Ya mungkin ada yang ada, ya aku sih enggak ya. Nah, jadi gimana sih cara kita kenal sama Tuhan dan cara kita bisa dengar maunya Tuhan? Yaitu adalah dengan Alkitab, baca firman Tuhan. Semua isi hati Tuhan tuh ada di sini. Apa sih yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bolehin, apa yang tidak Tuhan bolehin, apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan larang, yaitu dengan kita baca Alkitab. Jadi kita berdoa dan baca firman itu hal yang tidak bisa dipisahkan kalau kita ngomongin kita mau akrab sama Tuhan. Nah itu sebagai aplikasi kita sama adik-adik, kita mulai yuk. Pertama kita berdoa dulu, jangan malu-malu, jangan batas-batasin, aku doa kalau makan aja, doa kalau tidur aja. Justru seluruh kehidupan kita harusnya ya kita lagi berdoa. Di jalan, dimanapun, kayak ketika kita menyerahkan diri kita untuk Tuhan pimpin, yaitu seluruh hidup kita lagi berdoa sebenarnya. Gitu. Nah itu satu. Yang kedua, ya gimana cara biar kita dengar omongannya Tuhan, kita mendengar Tuhannya pengen apa, kita mengenal Tuhan adalah dengan membaca firman dan merenungkannya sehari-hari, mengaplikasikannya juga. Semakin lama kita kenal baca firman, semakin sering kita berdoa, makin lama kita akan makin kenal Tuhan. Walaupun mungkin nggak mungkin 100% juga karena dia Allah. Kayak gitu. Nah, sebagai penutup, aku mau ajak kita buka Yohanes 15 ayat 7. Udah pada dapat Yohanes 15 ayat 7. Aku meminta tolong siapa ya? Evelyn. Udah lama nih nggak dengar suaranya Evelyn, buat bantu baca ya. Yohanes 15 ayat 7. Oke, silakan Evelyn. Ayat 7, Kak. Iya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Oke, terima kasih Evelyn. Nah, itu intinya dari firman hari ini ya, adalah untuk kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Otomatis, kalau tadi aku bilang kita bisa minta apa aja, betul kita bisa minta apa aja. Tapi ketika Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal dalam Tuhan, apa yang kita minta pasti sesuai dengan kehendaknya Dia. Kita nggak mungkin minta yang jahat, karena kita tinggal di dalam Tuhan. Dan kalau kita udah minta yang baik, ayat firman yang kita baca tadi, dibilang, nih ya, ayat yang 9, dari Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau kita udah tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam kita, apa yang kita minta, kalau manusia yang jahat aja tahu memberikan yang baik ke anaknya, apalagi Tuhan.
kan pasti dia juga memberikan yang terbaik buat kita. Ya, segitu aja firman Tuhan hari ini. Kita boleh bersaat teduh. Saat teduh selesai, merespon firman hari ini, kita akan angkat satu pujian dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Oke, kita mau masuk ke doa syafaat. Ada 3 orang yang bertugas, Abel, Gladys, sama Kaleri. Udah siap semuanya? Yang pertama Abel ya, doain teman dan sekolah. Terus yang kedua Gladys, doain orang tua dan gereja. Baru yang terakhir Kaleri, doain PT, bangsa negara. Terus tutup doa Bapa kami. Oke? Ya, silakan dimulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman yang belum hadir pada saat ini. Engkau ketuk hati mereka agar di minggu depan kami bisa berkumpul kembali. Berkati juga teman-teman kami yang pada saat ini sedang sakit atau kurang enak badan. Engkau berkati dia ya Tuhan, supaya ia sehat seperti sedia kala. Dan berkati juga untuk sekolah kami, guru-guru kami, berilah mereka kesehatan dan kekuatan. Haleluya. Tuhan, berkatilah juga untuk orang tua kami ya Tuhan, berkatilah kesehatan mereka agar selalu sehat Tuhan, berkatilah juga untuk gereja kami Tuhan, berkatilah Bapak Pendeta dan juga jemaatnya Tuhan, berkatilah agar mereka selalu dapat mendengar firman Tuhan walau hanya sebatas Zoom dan juga live streaming. Haleluya. Tuhan Bapa, berkatkan kerajaan surga, saat ini kami mau bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh melakukan ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik teruna yang boleh hadir. Kiranya Tuhan yang boleh berkati juga kakak-kakak layan yang selalu melakukan persiapan juga setiap minggunya. Tuhan yang boleh berkati setiap kami, Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan menjauhkan dari segala penyakit, terutama sakit yang saat ini melanda di seluruh dunia, yaitu COVID. Tuhan yang jauhkan, Tuhan yang pulihkan juga kakak-kakak yang mungkin sedang sakit maupun sedang tidak enak badan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik teruna supaya kiranya Tuhan biarlah jumlah yang hari ini hadir minggu depan boleh hadir kembali, bahkan bertambah. Akhirnya Tuhan yang boleh ikut campur dalam persekutuan teruna kami, Tuhan yang boleh pakai juga adik-adik teruna untuk bisa memanggil teman-temannya untuk mengikuti ibadah teruna di minggu depan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh berkati bangsa dan negara kami ini, di mana Engkau tahu saat ini Tuhan kami sedang mengalami pergumulan berat, yaitu menghadapi COVID Tuhan. Bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia juga. Tuhan yang kiranya boleh berkati pemerintah juga dalam setiap mengambil keputusan. Tuhan yang berkati, biarlah para nakes juga berikan kesehatan
supaya mereka bisa membantu para pasien-pasien COVID, dan para pasien COVID juga kiranya Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh angkat penyakitnya sehingga mereka boleh pulih 100% Tuhan. Dan Tuhan juga yang boleh ketuk pintu hati masyarakat Indonesia yang masih bebal, yang masih tidak sadar akan bahayanya COVID. Kiranya Tuhan Kau yang boleh berkati supaya mereka memiliki kesadaran Tuhan dari diri mereka sendiri betapa bahayanya COVID. Mereka boleh akhirnya menyadari dan mereka boleh mengerti protokol kesehatan. Biarlah kami juga Engkau yang berkati supaya kami tetap menjaga kesehatan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan, namun kiranya Tuhan Engkau yang boleh menyempurnakan doa kami ini, yang kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan ya Bapak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita baca dulu dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kita nyanyikan lagu persembahan dari Kidung Muda-Mudi 92 ayat 1-2. Kita menaburkan biji kebenaran. Kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun tenang. Taburkanlah dalam renggang kegelapan, walaupun tertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati
persembahan akan dipimpin oleh Kakak Syana. Oke, adik-adik mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang berlimpah Kau berikan pada kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa ikut beribadah meskipun virtual ya Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena kami tetap bisa menyapa satu dengan yang lainnya. Bapa, baru saja kami memberi persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, berkati tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, kiranya persembahan ini bisa digunakan untuk hal yang berguna ke depannya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita masuk ke dalam kabar seputar Teruna. Yeay! Waduh, aku yang heboh sendiri nih. Ya, kabar seputar Teruna. Sebelumnya aku tuh senang banget untuk kehadiran pada hari ini tuh banyak ya, lumayan ada 14 orang. Terima kasih ya teman-teman, adik-adik dan kakak-kakak kalian. Terus walaupun kita juga karena satu kondisi yang nggak bisa memungkinkan kita untuk berkumpul, tapi aku senang mewakili kakak-kakak lain juga, senang banget bisa ibadah bareng adik-adik sekalian nih, kalian semua. Mungkin kalian bisa ajak lagi teman-temannya yang minggu ini belum datang, minggu depan datang, join ke dalam Zoom PT Kasih Setia. Terus untuk petugas hari ini, terima kasih untuk Kakak Morla sebagai pelayan firman. Untuk doa syafaat, tadi ada Abel, Gladys, dan Kaleri. Untuk persembahan, Jessy nggak ada, jadi digantikan oleh Kakak Syana. Untuk pemusik tadi ada Kak Syana yang bantu untuk lagu juga, dan Kakak JJ operator, serta kakak-kakak lainnya. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati atas pelayanannya. Terus untuk persembahan, kalian bisa scan barcode yang tadi ada OVO, GoPay, BCA, ataupun transfer ke Bank Mandiri. Nah, ini dia. Bank Mandirinya atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Terus untuk pemenang games nih, tadi kita udah main games, seru nggak sih? Seru ya? Seru harus seru. Pastinya. Enggak. Oh ya, terima kasih. Enggak susah sih sebenarnya gamesnya ya kan. Terus untuk pemenangnya nih, kita ada siapa aja kakak-kakak mungkin bisa. Pemenangnya ada 2 ya. Ada 2 yaitu Rosel dan Nikita. Yeay! Kenapa Rosel dan Nikita? Karena mohon maaf sebelumnya jadi mungkin ada yang udah jawab juga dengan benar, tapi kameranya entah satu dan lain hal atau kesalahan teknis, mungkin sinyalnya jelek atau gimana, jadi off cam, maaf ya. Jadi untuk pemenang finalnya adalah Rosel dan Nikita. Selamat ya Rosel dan Nikita, Kak Ocel dan Ibo. Terus selanjutnya, minggu depan juga akan tetap ibadah online seperti ini di Zoom di rumah kita masing-masing. Yang bertugas juga bertugasnya di rumah masing-masing karena masih PPKM. Karena ngomongin ibadah, berarti ini adalah saat dimana mengarah ke petugas minggu depan. Kira-kira siapa nih? Aku tahu ini adalah saat-saat dimana kalian nanti-nantiin, nggak sabar, pengen banget nih melayani, entah jadi doa persembahan atau doa syafaat, atau juga mungkin yang mau kesaksiannya mungkin bisa bikin video dulu, nanti kita tayangin videonya, rame-rame boleh, sendirian juga boleh buat solo, atau vokal grup juga boleh. Bebas, pokoknya kita terima apapun itu bentuk kesaksian yang nantinya kalian akan tampilkan. Atau apa ya,
Kalau punya ide gitu, ide buat udah lama nggak jadi MC, boleh gantiin Kakak Tasya jadi MC. Jadi kira-kira siapa nih yang mau bertugas di minggu depan? Ih, pada senyum-senyum semua nih, seneng deh ngeliatnya. Udah kameranya on cam, senyum, sukacita gitu ngeliatnya. On cam semua, ih mantap. Mungkin ada yang mau tunjuk tangan. Kan minggu-minggu lalu nih udah dibantu ya, kalau nggak salah aku inget nih kakak-kakaknya juga udah bantu doa syafaat ya. Sekali ini doa syafaatnya tiga-tiganya aku mau adik klien kakak-kakaknya kayaknya udah cukup ya bertugas doa syafaat membantu nge-backup. Jadi aku mau minggu depan semuanya dari persembahan sampai doa syafaat 3 orang itu semuanya adik-adik klien. Siapa ya yang rindu gitu, rindu banget. Udah enggak? Krik, krik, krik. Pada mau semua kayaknya, Kak. Oh, pada mau semua. Boleh mungkin di unmute suaranya biar aku Kak gitu. Kalau malu bisa tulis di kolom komen atau langsung hubungin aku. Sebenarnya sih anak-anaknya sih kalian-kalian lagi ya. Terima kasih ya kalian selalu ada loh. Gemes. Jadi sebenarnya bakal ditunjuk pun ya kalian-kalian juga gitu. Jadi nggak usah gimana gitu. Jalanilah dengan sukacita aja kalau ditunjuk jadi petugas. Ya, siapa? Bener nih kata Kamorla kayak ngomong sendiri jatuhnya. Ayo, yang untuk doa persembahan mungkin ada yang mau mengajukan diri? Bukan kakak-kakaknya ya, bukan adik-adiknya. Ya, adik-adik. Di sini ada Kakak Ocel, Gladys, Jevon, ada Davina, Abel, Tasya, Nikita, Caca, ada Yolanda, ada Harpa, ada Indra, ada Evelyn. Ih, banyak banget. Sebanyak itu tuh. Sembahan. Ada enggak? Knock, knock, knock. Knock, knock, knock. Ini yang belum scan barcode untuk persembahan juga bisa sambil nge-scan, sambil mikir-mikir tugas nggak ya besok, tugas nggak ya besok. Tuh, kata Kak Morla, padahal baru tadi aja dibilang jangan takut buat doa. Sebenarnya sih nggak takut, malu kali ya, tapi ngapain malu? Indra jangan malu-malu, Indra, tuh kata Harpa. Sebenarnya sih nggak perlu malu ya, karena kita-kita juga sih, tiap minggu tuh ketemunya kita-kita juga. Aku mau jadi doa persembahan deh. Itu siapa sih? Aduh, maaf nih aku pakai HP jadi Caca. Oh, Caca. Caca ya? Oke. Terima kasih ya, Ca. Doa persembahan Caca. Ya, slot berikutnya adalah doa syafaat. Ada 3 orang nih, doa pertama, kedua, ketiga. Nah sih, itu aja yang kita doain. Oh, ini kayak Indra sama Harpa kayak pengen doa juga apa gimana sih? Oh ya udah kita kasih kesempatan ya kakak-kakak ya. Jadi Harpa dan Indra doa syafaat ya. Satu lagi nih siapa? Tenang Harpa Indra, kalian pasti kepilih kok. Jadi nggak usah kayak tunjuk-tunjukkan gitu. Ya benar, biar makin akrab. Sama kayak kakak JJ, kakak Daniel ya, makin akrab gitu. Mungkin satu lagi gitu, siapa ya? Cewek kali ya, udah. Jadi udah Harpa sama Indra, satu lagi cewek. Ya buat cowok-cowok udah lega ya. Ya
Satu lagi. Jadi pas nih yang tugas 2 cowok, 2 cewek. Biar Caca ada temennya. Evelyn aja ya. Bantu doa. Oke, terima kasih Evelyn. Jadi doa pertama Evelyn, kedua Indra, ketiga penutup Harpa ya. Oke. Aku tahu Harpa mampu, jadi aku taruh di bangsa dan negara. Untuk selanjutnya, yang tugas jangan lupa minggu depan join Zoom. Selanjutnya, ada pengumuman dari titip pesan dari kakak GP tentang GP Edu. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut GP Edu, kan minggu lalu kakak Aldo dari GP udah nyampein ya soal GP Edu itu seperti apa, terus tujuannya itu apa juga udah disampaikan biar ngebantu adik-adik yang masih belum mengerti atau masih kurang kayak materinya kurang nih karena online doang, mungkin bisa nanya nantinya sama kakak-kakak di GP Edu. Jadi kalian bisa tahun lalu ya kalau nggak salah itu juga udah jalan sih GP Edu. Jadi ini mau dilanjutin lagi GP Edunya. Tapi sebelum ikut GP Edu kalian harus isi form dulu. Formnya kalau nggak salah udah di-share sama kakak Daniel di grup PT. Diisi aja formnya. Jadi udah ada datanya jelas dari adik-adik. Terus mungkin juga bisa omongin ke orang tua biar orang tua setuju atau tidaknya gitu. Jadi kalau misalnya nanti kapannya sih belum pasti ya, kalau nggak salah Agustus, tapi belum tahu kapannya. Jadi kalian tunggu aja, yang penting isi formnya dulu aja, oke? Jadi bisa ngebantu kalian dalam belajar. Pokoknya kalau di GP Edu misalnya nantinya di bulan depan itu terlaksana. Jadi kalian kalau misalnya mau nanya-nanya soal tugas, mau nanya-nanya soal apapun itu tentang materi di sekolah, mungkin kakak-kakak yang sudah lumayan jago-jago ini, ya jago-jago enggak deng, itu bisa ngebantu sedikit-sedikit. Terus nih, lanjut ya, GP Edu kalau ada mau tanya-tanya langsung di grup aja. Terus lanjut untuk di minggu ini dan minggu-minggu lalu tuh sebenarnya ada yang ulang tahun. Ya nggak sih? Ya nggak, ngaku deh. Yang ulang tahun ngaku aja sekarang juga. Siapa? Jadi ada kakak Denis dan kemarin nih ada nih tanggal 11. Ada juga nih orangnya di sini nih. Yaitu Harpa. Yeay, kakak Denis sama Harpa ulang tahun. Ini Harpa, Kak. Hah? Hari ini Harpa. Oh, hari ini ya, bukannya besok. Bukannya kemarin. Oke, sorry, aku salah info. Jadi Harpa hari ini dan kakak Denis di tanggal berapa, Kak? Nis. 21 kemarin. Oh gitu, oke. Lama. Selamat ya. Udah lama ya, tapi nggak apa-apa. Terus kita mau nyanyi ini ya kan. Biasa kita kan tradisinya kalau ada ulang tahun, kita nyanyi ini. Jadi tenang, bukan suara aku kok, tenang. Suara aku nggak akan mengganggu kalian. Langsung aja musik. Kak Denis dulu apa Harpa dulu, Kak? Ya. Aku dulu. Oke, Kak Denis dulu ya. Oke. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Sekali lagi. Ulang tahun. Happy birthday. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati.
Selamat ulang tahun Kakak Denis dan Thank Harpa. you. Tuhan berkati. Harpa selamat ulang tahun. Juga. Iya, Harpa selamat ulang tahun Kakak Denis juga. Semoga di tengah pandemi ini kita semua sehat ya. Kakak Denis juga sehat-sehat. Oh, Kakak Denis sudah sehat. Adik-adik dan teman-teman dan Kakak Layan. Jadi yang belum sakit juga jangan sampai sakit, jaga kesehatan. Yang sudah pokoknya semua kegiatan yang nggak penting mungkin iniin kali ya, dihentikan. Terus semoga di umur yang baru juga Kakak Denis dan Harpa bisa semakin dekat sama Tuhan, semakin menjadi berkat bagi diri sendiri dan orang lain di sekitar. Bisa jadi terang dan garam dunia, ya kan, kayak pembahasan minggu lalu. Terus mungkin bisa minta tolong kali ya kakak siapa ya, kakak Daniel kali ya, doain dong untuk Harpa dan Kakak Denis. Iya Kak. Oke. Apa namanya, ada doa khususnya nggak Kak Denis sama Harpa di umur yang baru? Mana? Aku dulu kali ya, habis itu Harpa. Iya. Tolong doakan supaya tetap sehat dan supaya makin jadi berkat dan bisa menjadi teladan dimanapun, keluarga, di pelayanan, di pergaulan. Itu aja. Oke Kak Harpa. Semoga SMA-nya makin tambah pinter, Kak. SMA mana Kak Harpa? SMA 13. Oh, oke. Ya udah, mari kita satu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu yang begitu melimpah atas kami semua. Pagi hari ini kami bisa berkumpul, bisa beribadah untuk mengucapkan syukur atas minggu yang telah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan teman terkasih kami. Yang pertama adalah Kak Denis, Tuhan. Sertai berkatilah dia dalam kesehatannya, berkatilah dia dalam setiap apapun yang ia lakukan, supaya apa yang ia lakukan itu juga untuk turut dengan kemuliaan-Mu saja. Berkatilah juga Kak Denis dalam kesehatannya, supaya kesehatannya tetap terus baik. Ya, kalaupun ada sakit penyakit bisa disembuhkan Tuhan, dan sertailah dia supaya dimanapun dia berada bersama keluarga juga, mungkin keluarganya diberkati juga atas kesehatannya juga Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mendoakan untuk Harpa yang hari ini ulang tahun Tuhan. Sertailah dia dalam sekolahnya juga Tuhan, supaya pelajarannya, apa yang ia lakukan, supaya bisa menghasilkan nilai yang bagus, walaupun sedang kondisi pandemi dan juga sekolah masih daring Tuhan, supaya berkati walaupun sekolah masih daring, itu bukan alasan untuk Harpa dan juga mungkin teman-teman yang lain untuk bermalas-malasan Tuhan, supaya mereka juga semakin rajin, Harpa juga semakin rajin Tuhan, dan mendapatkan nilai yang memuaskan dan juga bisa membanggakan orang tua. Sertailah Kak Denis dan juga Harpa dimanapun ia berada, supaya bisa terus menaburkan kasih-Mu pada sesama, sertai berkatilah Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun Kak Denis. Udah sebenarnya segitu aja sih kabar seputar Teruna. Tapi pesan dari aku, tetap jaga kesehatan ya. Pakai masker, cuci tangan, siapin hand sanitizer, terus jaga jarak 1-2 meter kalau misalnya lagi mau kontak sama orang lain. Terus hindari kerumunan, batasi mobilitas. Oke, COVID itu serem, jahat banget, serius deh. Karena udah ada pengalaman di minggu lalu, 2 orang om kesayangan aku, saudaraku itu terkena COVID dan meninggal. Jadi sebisa mungkin sayangilah orang-orang di sekitar kalian selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan.
jangan disia-siakan. Jangan takut buat ngomong sayang, walaupun itu ke orang tua ataupun teman-teman, saudara. Oke, lanjut. Sekian kabar seputar Teruna. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, adik-adik, teman-teman, pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita angkat lagu penutup dari KMM 162 ayat 1-2, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini yang udah Engkau pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Untuk setiap pujian yang boleh kami nyanyikan, untuk setiap firman dan renungan yang boleh kami dengar, biarlah segalanya boleh berkenan di hadapan mata-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh lebih dekat lagi kepada-Mu, baik itu melalui doa maupun perenungan firman Tuhan. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing ya Bapak. Biarlah Engkau yang sertai kami, agar segala hal yang kami kerjakan ke depannya boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Kita foto dulu kali ya. Ya, foto dulu. Ya, Selamat hari Minggu. hari Minggu. On cam yuk, on cam. Adik-adik, apa namanya? Teduh dulu, adik-adik dipersilakan sebelum kita sebelum kita foto-foto, dipersilakan. Oke, amin. Yuk, udah dibuka semua ya. Wis, Argentina banget nih. Ya. Udah siap? Silakan gayanya. Aku hitung ya. 3, 2, 1. Ya, bentar ya. Lagi. Bentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya.
Tuhan Selamat hari Yesus Minggu. memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Berkati. Kakak Layan biasa ya. Off dulu ya, makan. Sama Kak belum makan. Ya udah. Berapa sih? Nggak 11. Jam Udah. 11. Kita ini udah setengah 11.